Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum materi pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan untuk yang memimpin doa, silakan untuk ketua kelas Azifah dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi malaika ya arhamar rahimin. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya Bu Guru akan mengabsen kalian. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Hadir Semua. Alhamdulillah. Untuk bajunya sudah rapi semua ya? Sudah. Semua. Kebersihannya sudah bersih? Sudah. Nanti siap untuk belajar hari ini? Siap. Anak-anak, Bu Guru mau tanya, kira-kira di antara kalian ketika diskusi ada apa tidak mungkin pendapat teman yang kurang berkenan di hati, yang sekiranya membuat kalian tidak nyaman? Ada di sini? Oh, ada. Pernah? Oh, pernah. Ketika apa? Ketika diskusi Bu, ada beberapa teman yang kurang berkenan dengan saya dan mengajak pikiran sehingga mengganggu dengan saya. Tapi tidak sampai bertengkar atau berkelahi kan ya? Tidak Bu. Oh, tidak. Kalau tidak sampai berkelahi, alhamdulillah ya. Tapi setidaknya gini Mbak Siva. Jadi kalau ada perbedaan pendapat ketika diskusi atau musyawarah, mungkin pendapat kita tidak sama dengan teman kita, maka caranya kita harus apa? Menghargai. Apapun pendapat teman yang tidak sama dengan kita, kita harus menghargai. Satu kelas ini kita rukun. Oke. Jadi anak-anak, materi kita atau materi pembelajaran hari ini tentang toleransi, hidup rukun, dan menjauhkan diri dari tindak kekerasan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah mengamati dan diskusi, siswa mampu membuktikan bahwa agama mengajarkan toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan dengan baik. Yang kedua, menunjukkan sikap toleran, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan sebagai implementasi pemahaman Al-Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Al-Ma'idah ayat 32 serta hadis yang terkait dengan benar. Dan yang terakhir, menyajikan perintah toleransi dan kerukunan sesuai pesan Al-Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan menghindari tindak kekerasan sesuai pesan Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 dengan baik dan teliti. Dari tujuan pembelajaran ini sudah paham ya anak-anak ya? Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama gambar apa? Yang pertama gambar anak yang sedang bermain. Dari gambar di situ kelihatan senang, rukun apa tidak? Senang, rukun. Ya. Untuk yang kedua gambar apa anak-anak? Perkelahian. Berarti gambarnya bertolak belakang antara satu atau dua atau tidak? Yang satu kelihatannya rukun, yang nomor dua bertengkar ya? Bertengkar. Kira-kira mana yang kalian pilih? Yang pertama. Yang mana? Yang pertama ya, yang hidup rukun. Yang anak. Selanjutnya, Bu Wis akan membagi kelompok ya, membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Yang pertama kelompoknya Azifah, yang kedua kelompoknya Rismaul, yang ketiga kelompoknya Sofi, yang keempat kelompoknya Leli, dan yang kelima kelompoknya Novi. Silakan membentuk kelompok masing-masing. Silakan didiskusikan materi yang sudah ada di LKBD. Sudah dapat semua anak-anak? Sudah. Nah, oke baik, silakan didiskusikan.
sampai jadi satu ini ya langsung yang satu akan enggak akan tidak baik, jadi akan ada hubungan Bagaimana anak-anak diskusinya? Apakah ada kesulitan? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Sekarang setelah kalian diskusi, waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok saya akan membacakan hasil diskusi kami terkait gambar yang pertama. Gambar yang pertama adalah gambar tentang penolakan bullying atau tindak kekerasan, karena tindak kekerasan itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Kedua, tentang tokoh umat beragama yang saling berjabat tangan, itu menandakan sangat menjunjung tinggi nilai toleransi atau tasamuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisislah mengapa kita harus bersikap toleransi, hidup rukun dan menghindari diri dari tindak kekerasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Dalam surat Yunus ayat 40 sampai 41 ada perintah tentang toleransi. Umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi 2 golongan. Ada yang presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 4 akan memaparkan hasil dari diskusi kami. Perilaku-perilaku toleransi yang harus dibina sesuai dengan ajaran Islam antara lain, yang pertama, saling menghargai adanya perbedaan keyakinan supaya kita memaksakan kehendak atau keyakinan kita terhadap orang lain. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai video tersebut. Pada video tersebut menjelaskan tentang toleransi. Kita tidak boleh berburuk sangka kepada seseorang meski orang tersebut tidak mau menerima apa yang kita berikan. Kita harus sesuai dengan yang ada di video tersebut. Ternyata kemudian tidak menerima makanannya, yang berarti dia sedang berpuasa, bukan berarti dia tidak menerima karena tidak suka. Hendaknya keberagaman dan kedamaian. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, diskusi kali ini dan presentasinya alhamdulillah bagus sekali. Tepuk tangan buat kalian. Dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah presentasi semua. Kira-kira dari kalian ada tidak yang mau menanggapi atau menambahi pendapatnya dari kelompok lain? Silakan. Ada yang maju? Oh, Azifah, silakan maju ke depan. Dari sini saya mau menanggapi dari kelompok 5. Menurut saya, video ini berkaitan dengan toleransi antar agama. Setelah kalian berdiskusi, guru sudah menyiapkan beberapa soal untuk kalian agar lebih memahami tentang toleransi, hidup rukun, dan menjauhkan diri dari tindak kekerasan. Silakan dikerjakan. Beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Anak-anak sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Mana dikumpulkan? Kalau sudah selesai. Sebelum kita menyimpulkan materi pembelajaran hari ini, Bu Guru akan memberikan penguatan dulu kepada kalian sesuai dengan yang ada di diskusi tadi. Sekedar memberi penguatan saja. Yang sudah kalian diskusikan tadi sudah bagus sekali dan isinya juga sudah lengkap ya. Nah, kenapa sih
kita itu harus bertoleransi. Apakah penting anak-anak toleransi itu? Penting. Apalagi di Indonesia sangat beragam sekali. Apalagi adat, kemudian agama, kemudian ras, kemudian suku. Dan Islam toleransi itu dinamakan dengan tasamuh. Tasamuh, tawasul, ada iktidal, itu pembelajaran di agama ya. Toleransi atau tasamuh sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam berkata-kata maupun dalam bertingkah laku ya. Dengan toleransi maka akan tercipta hidup rukun. Kalau sudah tercipta hidup rukun maka tidak akan terjadi tindak kekerasan. Betul apa tidak? Betul. Adapun perintah untuk toleransi, hidup rukun dan menghindari diri dari tindak kekerasan itu anak-anak sudah ada di dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 40 dan 41. Silakan dibaca Azifah. Surat Yunus ayat 41. Silakan dari dibaca. Dari ayat tersebut anak-anak ini menjelaskan atau perintah tentang toleransi, hidup rukun dan menjauhkan diri dari tindak kekerasan. Contoh perilaku toleransi apa saja contohnya? Yang pertama, saling menghargai adanya perbedaan keyakinan, harus bertoleransi. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain agar mereka mengikuti keyakinan kita, tidak boleh. Ini sudah ada di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Agamu ya agamamu, agamaku ya. Jadi sudah ada. Yang kedua, saling menghargai adanya perbedaan pendapat. Manusia diciptakan dengan membawa perbedaan. Kita mencoba menghargai perbedaan tersebut. Betul apa tidak? Betul. Belajar empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, lalu bantulah orang yang membutuhkan. Contohnya, mungkin ada banjir atau gempa bumi di mana? Papua. Nah, Papua itu kan biasanya kebanyakan non-muslim ya. Nah, non-muslim. Apakah kita harus membantu mereka? Harus. Kita tidak boleh memandang agama itu bukan agama saya, tidak sama seperti saya tidak mau membantu. Tidak boleh seperti itu. Ya, apapun agamanya, apapun sukunya, meskipun itu beda dengan kita tetap harus saling membantu. Apa akibat jika tidak bertoleransi dan hidup rukun serta menghindari diri dari tindak kekerasan? Apa akibatnya? Yang pertama, dimusuhi orang dan dijauhi orang sekitar. Betul apa tidak? Betul. Yang kedua, itu atau perbuatan tersebut akan menyakiti seseorang. Terkadang perkataan kita itu akan menyakiti seseorang. Yang ketiga, jika kita tidak bertoleransi maka akan terjadi pertengkaran. Yang keempat, berkurangnya ketentraman. Kenapa berkurang? Karena kan ribut terus, ya kan? Ribut terus, bertengkar terus, jadi tidak tentram, tidak damai. Yang kelima, jika kita tidak bertoleransi atau hidup rukun akan memutuskan tali silaturahmi. Betul apa tidak? Betul. Apa hikmah kita bertoleransi dan hidup rukun dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan? Yang pertama, kita akan disenangi orang dan banyak teman, meskipun itu tidak sama dengan kita. Ya, tidak apa-apa. Yang kedua, hidup rukun, aman dan damai. Karena kalau kita bertoleransi, hidup rukun, otomatis hidupnya akan rukun dan aman pastinya. Yang ketiga, akan terjalin silaturahmi dengan baik. Dari sini paham anak-anak? Paham ya? Kalian sudah berdiskusi dan presentasi, waktunya sekarang untuk mengambil kesimpulan. Sebelum Bu Guru mengambil kesimpulan, Bu Guru kepengen tahu kira-kira dari materi pembelajaran tadi siapa yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Oh, Novi, silakan.
Saya hari ini sudah dapat begitu banyak ilmu terkait dengan manfaat dan hikmah toleransi karena di negara kita beragam sekali baik agama, suku, budaya, dan adat istiadat. Itu ya, bagus sekali. Jadi anak-anak intinya itu kalau kita hidup bertoleransi, tugas di rumah buat kalian. Tugasnya apa? Kalian membuat video atau film pendek tentang toleransi, hidup rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Sanggup ya? Sanggup ya? Dan dikumpulkan pada pembelajaran minggu depan. Dan untuk referensi silakan kalian mencari informasi di internet atau di YouTube. Sebelum kita tutup acara ini, marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak atas kerjasamanya. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.